Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salfi, NIM L1A119088, Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan. Kali ini saya membahas materi tentang perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Nah, sebelum membahas materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber penghasil makanan dan energi untuk makhluk hidup lainnya, karena hanya tumbuhan yang mampu memasak makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan ada yang dibudidayakan dan ada pula yang dibiarkan tumbuh liar di alam. Tumbuhan yang dibudidayakan oleh manusia biasanya disebut tanaman. Nah, tanaman atau tumbuhan mempunyai fungsi yang sangat penting. Selain sebagai sumber penghasil makanan, juga berfungsi sebagai melestarikan lingkungan, seperti menahan air dalam tanah sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Nah, selanjutnya kita bahas tentang materi perbanyakan generatif. Perbanyakan secara generatif merupakan perbanyakan tanaman melalui proses perkawinan antara dua tanaman induk melalui organ reproduksi berupa bunga, yang kemudian terjadi penyerbukan benang sari pada kepala putik dan menghasilkan buah dengan kandungan biji di dalamnya. Biji ini dapat ditanam kembali untuk menghasilkan tanaman baru, yang memungkinkan terjadinya variasi karakter. Tumbuhan sebagai organisme dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Reproduksi secara generatif pada umumnya terjadi pada tumbuhan berbiji, spermatopita, baik pada tumbuhan biji tertutup, angiosperma, maupun pada tumbuhan biji terbuka, yaitu gimnosperma. Nah, pada reproduksi generatif dibutuhkan dua sel kelamin gamet, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dengan demikian, reproduksi generatif hanya mungkin terjadi apabila ada peleburan antara gamet jantan dan gamet betina dalam tumbuhan tersebut. Perbanyakan tanaman secara generatif memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif ini antara lain, tanaman baru bisa diperoleh dengan cepat dan mudah. Biaya yang dikeluarkan relatif murah, umur tanaman lebih lama. Tanaman yang dihasilkan memiliki perkara yang kuat, dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Sedangkan kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif ini adalah tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Waktu berbuah lebih lama dan kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Untuk saat ini, perbanyakan tanaman secara generatif masih banyak dilakukan, terutama untuk menghasilkan jenis tanaman yang baru yang memiliki kualitas yang lebih bagus dengan cara persilangan tanaman. Misalnya, varietas tanaman semangka tanpa biji. Alat reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji, yaitu pertama bunga. Bunga merupakan alat reproduksi secara generatif pada tumbuhan berbiji. Bunga pada tumbuhan berguna sebagai alat pembentuk sel-sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Kemudian sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menyatu membentuk biji. Nah, yang berikutnya yaitu benang sari atau stamen dan putik pisitilium merupakan bagian dari bunga yang merupakan alat kelamin pada bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina. Benang sari terdiri dari tingkat sari, filamentum, dan kepala sari, antera, dengan dua atau lebih kotak sari. Di dalam kotak sari terdapat serbuk sari atau polen, dan setiap serbuk sari berisikan inti sperma atau sel kelamin jantan. Putik terletak di tengah dasar bunga dan merupakan bagian yang paling dalam. Putik terdiri bakal buah ovarium sebagai
dasarnya dan tangkai putik stilus yang di ujungnya terdapat kepala putik yaitu stigma. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat sel telur. Sel telur merupakan sel kelamin betina pada pembuahan. Sel telur akan dibuahi oleh inti sperma dari serbuk sari. Setelah pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan dinding bakal buah akan menjadi buah. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna, yaitu bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang mempunyai alat kelamin jantan serbuk sari dan alat kelamin betina putik dan satu bunga. Bunga sempurna sering juga disebut bunga hermafrodit, contohnya bunga jambu dan bunga mangga. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya mempunyai satu alat kelamin saja. Bunga yang hanya mempunyai benang sari disebut bunga jantan, sedangkan yang hanya mempunyai putik disebut bunga betina. Nah, penyerbukan adalah sampainya serbuk sari pada tempat tujuan. Pada tumbuhan gimnosperma, tujuan serbuk sari adalah tetes penyerbukan. Sedangkan pada tumbuhan angiosperma, tujuan serbuk sari adalah kepala putik. Pembuahan. Penyerbukan akan menghasilkan individu baru apabila diikuti oleh pembuahan, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan berbiji dikenal ada dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal pada gimnosperma dan pembuahan ganda pada angiosperma. Pembuahan tunggal, contoh pembuahan tunggal yaitu gimnosperma terjadi pada tumbuhan gimnosperma atau tumbuhan berbiji terbuka. Serbuk sari akan sampai pada tetes penyerbukan, kemudian dengan mengiringnya tetesan penyerbukan serbuk sari yang telah jatuh di dalamnya akan diserap masuk ke ruang serbuk sari melalui mikrofil. Serbuk sari ini sesungguhnya terdiri atas dua sel, yaitu sel generatif atau yang kecil dan sel vegetatif yang besar, hampir menyelubungi sel generatif. Serbuk sari ini kemudian tumbuh membentuk bulu serbuk sari, yang kemudian bergerak ke ruang archegonium. Karena pembentukan bulu serbuk sari, maka sel-sel yang terdapat di antara ruang serbuk sari dan ruang archegonium terdesak ke samping akan terlarut. Nah, selanjutnya pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan angiosperma atau tumbuhan berbiji tertutup. Perkembangan serbuk sari yang jatuh di kepala putik terdiri atau satu sel dengan dua dinding pembungkus, yaitu sel eksin dan intin. Eksin pecah, kemudian intin tumbuh memanjang membuat bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari ini akan tumbuh menuju ke ruang bakal biji. Bersamaan dengan ini, inti sel serbuk sari membelah menjadi dua. Yang besar di depan adalah inti vegetatif sebagai penunjuk jalan, dan yang kecil di belakang adalah inti generatif. Inti generatif membelah lagi menjadi dua inti generatif atau spermatozoid, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Pembentukan sel telur bersamaan dengan perkembangan serbuk sari dalam bentuk sari di dalam ruang bakal biji. Sel induk megaspora membelah secara meiosis menjadi 4 sel. 3 diantaranya mati dan yang satu tumbuh menjadi sel megaspora. Inti sel megaspora ini selanjutnya membelah mitosis 3 kali sehingga membentuk 8 inti. Ke-8 inti tersebut kemudian masing-masing akan terbungkus membran sehingga menjadi sel yang terpisah. Karena itu, sel-sel di dalam bakal biji sering disebut multigamet. Selanjutnya yaitu buah dan biji. Buah dan biji pada umumnya merupakan organ tanaman, tempat menyimpan benih dan hasil fotosintesis. Biji sebagai calon benih yang pada umumnya berada di dalam buah berbentuk melalui proses pembuahan. Pembuahan adalah permulaan dari pertumbuhan ovari yang cepat dan selanjutnya berkembang menjadi biji. Pada biji yang sedang berkembang, perkembangan embrio didahului oleh
perkembangan atau pertumbuhan endosperm. Perkembangan biji akan diakhiri dengan pembentukan integumen pada jaringan ovari induk. Biji akan tumbuh pada perkembangan sampai menjadi bentuk yang sempurna dan memenuhi standar untuk menjadi benih. Biji yang memenuhi kriteria tertentu dapat dijadikan benih. Benih tanaman yang ditumbuhkan pada media semai yang mengandung air akan tumbuh dan berkembang menjadi bibit. Pertumbuhan bibit sangat tergantung pada cadangan makanan di dalam benih endosperm. Cadangan makanan dalam benih adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Benih yang ditumbuhkan pada media semai akan melakukan proses perkecambahan. Perkecambahan benih sangat dipengaruhi oleh variabilitas benih dan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan bibit. Benih yang sedang berkecambah sangat pekat terhadap penyakit tanaman dan gangguan fisik, sehingga selama proses ini sangat memerlukan perlindungan proteksi perlindungan kecambah atau bibit mudah sebaiknya dilakukan dengan memasang perlindungan berupa naungan dari plastik atau paranet. Naungan berfungsi sebagai pelindung kecambah dan bibit mudah dari sengatan sinar matahari dan organisme pengganggu tanaman. Berikutnya, siklus hidup seksual atau generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang menggunakan biji sebagai alat reproduksi. Reproduksi dengan biji ini akan menyebabkan variasi antar tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dari kecambah menjadi dewasa terjadi dalam beberapa fase. Yang pertama, fase embrio, yaitu dimulai dengan fusi atau peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Proses peleburan kedua inti ini disebut pembuahan atau fertilisasi. Inti sperma yang satu akan membuahi inti sel telur membentuk zigot, sedangkan inti sperma lainnya membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endospermae. Endospermae akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang biak dari zigot. Nah, yang kedua yaitu fase juvenil, yaitu dimulai dengan perkecambahan biji dan embrio tumbuhan menjadi tanaman muda. Dalam fase ini, pertumbuhan yang mendominasi morfologi perkembangan tanaman adalah pertumbuhan vegetatif. Secara umum, tanaman pada fase ini tidak merespon terhadap zat perangsang pembungaan. Yang ketiga, fase transisi merupakan fase pada saat tanaman secara bertahap kehilangan sifat juvenilitasnya dan memasuki fase dewasa. Perubahan ini ditunjukkan pada perubahan morfologi, seperti hilangnya kemampuan berkembang secara vegetatif dan meningkatnya kemampuan untuk memberikan respon terhadap zat perangsang pembungaan. Yang keempat, fase dewasa, yaitu di mana tanaman mencapai ukuran maksimal dan memasuki stadia yang didominasi oleh pembentukan bunga, buah, dan biji. Selanjutnya masuk ke dalam perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Perkecambahan juga merupakan proses metabolisme biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah. Proses perkecambahan benih merupakan suatu rangkaian kompleks dari perubahan-perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia. Tahap-tahap yang terjadi pada proses perkecambahan benih adalah 1. Penyerapan air oleh benih menggunakannya kulit benih dan hidrasi dari protoplasma. 2. Terjadi kegiatan-kegiatan sel dan enzim-enzim serta naiknya tingkat repliasi benih. Yang ketiga, terjadi penguraian bahan-bahan seperti karbohidrat, lemak, dan protein
bentuk-bentuk yang melarut dan ditranslokasikan ke titik-titik tumbuh. Yang keempat, asimilasi dari bahan-bahan tersebut di atas pada daerah meristematik untuk menghasilkan energi bagian pertumbuhan sel-sel baru. Yang kelima, pertumbuhan kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel-sel pada titik tumbuhan. Sementara daun belum dapat berfungsi sebagai organ untuk fotosintesa, maka pertumbuhan kecambah sangat tergantung pada persediaan makanan yang ada dalam biji. Itulah tadi sedikit penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.